Audio Jungle. Film dilanjutkan. Subaru merasa sedih adegannya kembali diulang. Dia belum begitu ngerti. Alhasil dia menangis dan menuju ke perpustakaan si Betty. Dia udah lemes banget di situ. Lalu Betty memberikan masukan kepada si Subaru yang membuat dia terbantu. Terus pas keluar terlihat Emilia yang lagi nyariin si Subaru. Muncul juga si Park yang baru bangun tidur. Setelah itu makan bersama, lalu Subaru meminta untuk menjadi pekerja di rumah tersebut. Tapi kali ini pas pemilihan baju, Rem kagak ngukur badan si Subaru, malah dibawa sama si Ram. Ketika si Subaru sedang mandi, datang si Roswell yang ikut mandi di sana. Dia menanyakan keakraban Subaru dengan pelayan kembarnya itu. Sesudahnya pas mau udahan, ada si Ram yang mau ngasih pakaian ke si Roswell. Dia meminta si Subaru untuk bertemu nanti di kamarnya Subaru. Subaru udah berpikir aneh-aneh kalau Ram bakalan ngapa-ngapain, tapi pas datang, ternyata dia menyuruh Subaru untuk belajar baca. Ram memberikan dasarnya terlebih dahulu. Subaru gak menyia-nyiakan hal itu, lumayan berguna juga buat kedepannya. Setelah lama belajar sama si Ramnya malah ketiduran. Besokan harinya baju pelayan buat Subaru udah siap. Terus di situ si Subaru mengomentari seragam yang dipakai oleh pelayan kembar tersebut. Terus dilanjutkan ke dapur. Rem gak tahu kenapa memandangi si Subaru terus. Begitupun pas motong rumput, Rem memandangi si Subaru. Alhasil Ram yang ngerti memperbolehkan Rem mencukur rambutnya si Subaru. Subaru kaget dong, tapi Ram menyuruh untuk menerimanya. Setelah itu ketika Subaru lagi bersihin kolam, datang si Rem. Kirain dia mau ngomongin soal cukur rambut, tapi dia meminta maaf atas omongan yang kurang mengenakan sebelumnya. Subaru kagak masalah, cuma dia minta satu syarat, yaitu menyisirkan rambutnya oleh Rem. Alhasil si Rem menerimanya, tapi sesudah dia punya janji sama Emilia dulu. Sore harinya Subaru diajak Rem untuk berbelanja. Di desa si Subaru sangat populer di kalangan para bocil, ampe dipres kayak gitu, kena gigit anjing pula. Tak lama Subaru pulang, di perjalanan pulang mereka ngobrol tentang si Ram dan belajarnya si Subaru. Subaru masih kurang ngerti sama si kembar ini, terus Rem tersenyum bahagia. Malam harinya tanpa diduga si Emilia melihat si Subaru yang lagi belajar. Dia auto deg-degan diliatin kayak gitu, saking gak tahan dia langsung to the point aja. Ngajakin buat kencan besok walaupun Emilia mempunyai kekhawatiran. Karena si Subaru maksa juga, alhasil dia menerimanya. Subaru auto merdeka. Setelahnya Subaru bergadang untuk mengetahui apa yang sudah terjadi, sampai dia harus dilempar ke adegan awal lagi. Subaru udah kagak kuat menahan rasa ngantuknya. Pas dia gak sengaja tertidur, tak lama dia terbangun dan suasana menjadi dingin. Subaru muntah-muntah. Dia berusaha buat keluar untuk mencari pertolongan. Namun suara rantai pun terdengar dan langsung menyerang si Subaru. Sampai lengannya terputus. Subaru meringis kesakitan lalu dihabisi. Alhasil Subaru kembali ke adegan sebelumnya. Dia macam bermimpi gitu. Lalu dia kembali bersemangat kali ini. Terus dia memikirkan kejadian sebelumnya sambil muter-muterin si Betty. Subaru belum mengetahui siapa pelakunya dan pastinya semua orang yang ada di situ pasti diincar. Karena kesal Betty menyuruhnya keluar. Karena dia susah sama Betty dipentalin keluar sampai kotor begitu. Kena campuran tanah sama pupuk. Di situ si Pak yang baru bangun langsung membersihkan seluruh kotoran tersebut dan tanpa disengaja mereka ribut berdua yang membuat si Emilia ngakak melihatnya. Tak lama si kembar datang memberitahu kedatangan si Roswell. Inilah saatnya si Subaru menentukan jalan yang dia mau ambil. Akhirnya kini dia memilih untuk menjadi tamu aja, gak jadi pekerja. Dia mencoba memikirkan untuk penyelidikannya. Dia mencoba melihat-lihat sekitar dan ketahuan sama si Roswell. Sorenya ketika dia lagi nyusun rencana, datang si Ram yang ngasih teh. Terus dia ke tempat Betty lagi. Ini dia bertanya tentang sihir yang menyerang ketika tidur. Ada apa enggak? Kata Betty ada. Mungkin itu bukan sihir melainkan kutukan. Ada yang lebih kejam daripada itu, yaitu menghisap panah dari tubuh orang. Macam yang Subaru rasakan ketika dihisap sama si Betty. Ternyata itu ilmu langka. Terus juga si Subaru bisa sembuh itu berkat si Betty ternyata. Tapi Subaru kagak percaya. Di situ Betty kesal dan langsung mengusirnya. Setelah itu Subaru lagi menyusun informasi yang dia dapatkan. Dan juga dia udah nyuruh si Pak melindungi si Emilia. Tak lama datang si Ram membawa teh buat Subaru. Di situ dia menanyakan belajarnya si Subaru. Terus Subaru membacakan dongeng tentang setan merah dan biru. Singkat cerita, setelah Subaru cerita panjang lebar, si Ram memberi pilihan siapa yang akan dipilih Subaru.
tapi Subaru memilih keduanya. Ketika dia mau membahas ceritanya lagi, Ram beranjak dari tempat tersebut dan menyuruh Subaru untuk tidak bercerita tentang itu ke si Rem. Setelah beberapa hari, si Subaru memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Subaru berpamitan terlebih dahulu. Pas dianterin keluar sama Emilia, Subaru berbelok dan menaiki bukit untuk mencari angle yang bagus. Dia udah menyiapkan pisau yang diambil dari dapur. Tak lama, sore hari pun tiba. Inilah saatnya Subaru beraksi. Dan benar saja, ada yang menyerang dirinya menggunakan tombak. Untungnya dia udah siap-siap sebelumnya. Terus dia mencoba menahan tombak tersebut dan menarik rantainya supaya tahu siapa pelakunya. Pas ditantang keluar, ternyata orang itu adalah si Rem, teman-teman. Subaru gak nyangka kalau itu ulah si Rem. Padahal Rem udah mau berhasil membunuh si Subaru. Alhasil Subaru menggunakan HP-nya untuk melarikan diri. Tapi sayangnya ada yang menyerang dia hingga kakinya terputus. Tapi sama si Rem disembuhkan. Dia mau menggali informasi dari Subaru. Mereka nganggap kalau Subaru itu mata-mata. Kecium dari baunya bau penyihir. Mereka berdua melakukan hal baik dan berpura-pura dekat. Cuma sebenarnya mereka benci. Di situ si Subaru sangat sedih. Orang macam dia yang gak tahu apa-apa difitnah dan juga dihianati. Dia merasa sangat terpukul sampai akhirnya dia mati juga. Terus dia hidup kembali. Kini dia merasa takut ketika melihat Ram sama Rem. Emilia langsung menghampirinya. Subaru punya pemikiran untuk mencurahkan kepada si Emilia yang sebenarnya dia rasakan sekarang. Kalau dia udah mati beberapa kali, tapi sayangnya kagak bisa. Seketika waktu terhenti dan muncul tangan yang meraba hati si Subaru. Sampai kesakitan. Alhasil si Subaru istirahat di tempat tidurnya. Tak lama datang si Betty yang disuruh oleh si Emilia. Dia mau ngecek aja. Betty pun mencium bau penyihir di tubuh Subaru. Subaru pun kagak ngerti maksudnya apaan. Terus dia memanfaatkan keadaan dengan meminta pertolongan si Betty untuk menjaganya sehari aja. Si Betty pun mau membantunya dan membuat perjanjian. Setelah itu ketika si Subaru lagi tidur, dia bermimpi buruk tentang si Rem. Namun seketika dia diselamatkan oleh orang yang menyentuh tangannya. Bangun-bangun, dia udah berada di perpustakaan si Betty. Dia langsung menendangnya. Dia gak ngerti kenapa ada di situ. Terus dia menanyakan apakah Betty orang yang memegang tangannya ketika dia lagi tertidur. Namun sayangnya bukan. Terus Betty menyuruh Subaru untuk membaca. Tak lama setelah mereka membaca, ada yang memanggil si Betty. Betty menyuruh Subaru untuk diam di tempat. Cuma dia memberanikan diri untuk keluar. Dan gak ada yang aneh. Dia merasa kalau kali ini dia berhasil melewati semuanya. Namun tak lama datang Emilia meminta untuk mengikutinya. Kini Emilia memasang muka yang kagak biasa. Pas sampai sana, Ram berteriak. Pas masuk kamar, ternyata si Rem meninggal. Subaru terkejut, semuanya bisa jadi seperti ini. Kata Roswell, ada kutukan yang menyerang ketika si Rem tertidur. Persis seperti kasus yang pertama, Ram tiba-tiba menyerang, menyuruh Subaru menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tentu aja dia kagak bisa menceritakannya, sampai si Roswell turun tangan mau membunuh si Subaru. Tapi karena Betty mempunyai kontrak untuk melindunginya, jadi dia dilindungi si Betty. Karena takut terjadi sesuatu, Emilia meminta untuk menceritakan apa yang Subaru tahu, tapi dia kagak bisa cerita tentang apa yang sudah terjadi. Jadinya dia memilih buat kabur dari tempat tersebut dan menuju jurang yang ada di atas bukit. Tadinya dia mau bunuh diri, tapi dia kagak kuat melakukannya sampai akhirnya dia pingsan. Bangun-bangun udah sore, terdapat Betty juga di situ. Betty akan masih terus melindunginya, apapun yang terjadi. Dia pun mau membantu keluar dari wilayah tersebut. Cuma di situ Subaru keinget dengan siapa yang memegang tangannya pas waktu dia tidur. Yang tak lain itu adalah Ram sama Rem. Dia udah mulai paham sampai sini. Dia akan mengambil rute cepat dan juga dia udah tahu jalan yang tepat. Tak lama datang si Ram yang udah dipenuhi oleh amarahnya. Subaru kembali mempertegas kalau dia sama sekali kagak tahu apa yang udah terjadi sama Rem. Apalagi dari kedua orang itu yang dia tahu kalau Subaru sangat mencintai Ram sama Rem. Terus dia memberanikan diri untuk lompat dan bunuh diri. Singkat cerita, Subaru hidup kembali. Di depan macam biasa ada si kembar. Tapi kini Subaru mengecek apakah benar itu orang berdua yang megang tangannya si Subaru. Ternyata emang iya. Terus dia ngajakin temenan. Tak lama Emilia datang menanyakan kondisi si Subaru. Setelah itu Subaru kembali meminta untuk menjadi pekerja lagi. Dia kali ini akan membuat si kembar percaya padanya dan juga Roswell. Tak lama Subaru baru selesai sama pekerjaan.
Kini dia istirahat dulu. Di situ juga ada si Pak. Subaru menanyakan sihir yang dimiliki si Emilia. Katanya Emilia bukan penyihir tapi pengendali roh. Yang mana bedanya kalau sihir itu punya mana sendiri di dalam tubuhnya. Tapi kalau Emilia itu mengandalkan mana yang ada di sekitar dia. Pak ngomong kalau si Subaru mempunyai kekuatan sihir juga, yang mana kekuatannya adalah sihir kegelapan. Pas Pak mengeluarkan sihirnya si Subaru, Subaru langsung merasakan efeknya yang sangat membuatnya ketakutan. Namun dia mau mempelajarinya, alhasil sama Pak dikasih tahu cara mengendalikan mana yang ada di dalamnya. Kalau sampai berantakan dia bakalan meledak. Dan semua itu terjadi, Subaru meledak dan kagak bisa bergerak. Dia harus melatih mengendalikan gerbangnya. Subaru keinget sama kerjaannya yang kagak boleh ditinggalkan. Demi untuk membuat si kembar percaya kepadanya. Alhasil karena ngeyel, Emilia memberinya buah boka untuk memulihkan mana yang ada di dalam tubuhnya. Lagi-lagi Subaru merepotkan si Emilia. Malam harinya Roswell meminta pendapat tentang si Subaru. Dia pengen terus menyelidiki gerak-gerik si Subaru. Sedangkan si Subaru sedang menanyakan tentang penyihir kepada Betty. Betty menjawab kalau ada salah satu penyihir legendaris yang bernama Satella. Dia sangat abadi, wujud dia macam elf hibrida. Itulah alasan kenapa dulu Emilia pernah ngaku kalau dia Satella dan marah ketika dipanggil nama tersebut. Keesokannya Subaru sudah sangat semangat, beda lagi sama si Pak dan Emilia. Di situ terjadi duel mulut antara Subaru dan Pak. Alhasil sama Emilia dijewer dua-duanya. Karena takut telat, Subaru pergi bekerja, namun Emilia merasakan tidak enak. Ternyata emang benar si Subaru merasakan bimbang. Dia mulai tergesa-gesa. Dia mengerjakan sesuatu dengan cara terpaksa dan buru-buru. Jadinya tubuh dia kagak enak dan pengen mual. Karena kagak kuat, akhirnya dia menyerah juga. Di situ pun ada si Emilia yang ngikutin. Lalu Subaru dibawa Emilia ke kamar. Secara tak disangka-sangka, Emilia menyuruh Subaru untuk tidur di pahanya Emilia. Emilia menyuruhnya untuk membuka topeng tegar yang dipakai Subaru. Dan dia udah tahu kalau ada hal yang gak diceritakan kepadanya. Alhasil Emilia entah memakai apaan, sampai si Subaru mau mencurahkan semuanya sampai nangis. Parah sih, sedih banget. Tak lama dia tertidur. Di situ pun datang si Rem yang melihat mereka lagi berduaan. Emilia mengatakan kalau Subaru lagi butuh istirahat. Pas dia mau laporan ke Ram, Emilia ngomong kalau Subaru adalah orang baik. Pas Subaru bangun, dia merasa culun, nangis di depan si Emilia. Karena lagi di perpustakaan, dia sekalian menanyakan apakah ada cara agar kutukan bisa dilepaskan. Kata Betty kagak bisa kalau udah diaktifkan, namun kalau belum diaktifkan Betty bisa melacak pemantranya. Cara untuk mengirimkan kutukannya adalah dengan cara melakukan kontak fisik. Kini sudah masuk akal kenapa sebelumnya Rem yang mati. Ya karena dia sendiri yang memegang tangan si Subaru ketika dia tertidur. Lalu dia berterima kasih menggunakan cara yang membuat Betty kesal. Setelahnya Subaru kembali bekerja. Kini dia jadi bahan pembicaraan karena udah tidur di paha si Emilia. Tak lama Emilianya datang menanyakan keadaan walaupun sedikit malu. Subaru kali ini berterima kasih. Terus pas mau kerja, Subaru meminta permintaan, yaitu dia pengen pergi ke desa terus sekalian berbelanja. Namun jadwalnya besok. Tapi Subaru maksa pengen sekarang biar stoknya banyak. Alhasil sama si Ram diizinkan. Tapi dia bakalan ikut berbelanja juga. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.